menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis Rasulullah SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah ini sudah jelas-jelas riba itu diharamkan oleh Allah. Masih saja mereka-mereka Yahudi dan Nasrani itu bilang bahwa riba itu tak masalah. Pinjamlah uang secara kredit, lalu tambahkan bunga di dalamnya, itu sama seperti jual beli. Nah, ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pak. Kalau sudah tahu dilakukan maka akan masuk neraka. Tapi kalau sudah tahu dengan konsekuensi daripada riba ini, kemudian bertaubat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegera bertaubat, fantaha lahu masalah, maka apa yang dilakukannya dulu biarlah berlalu. Jadi bapak-bapak yang sudah terjerat dengan riba, jangan diulang lagi. Allah berfirman, wa man 'ada faman ja'ahu mau'izah, dengan datangnya ayat ini dijadikan mau'izah kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah bilang fantaha ma lahu, biarlah yang lalu biarlah berlalu. Sebaliknya ada lagi golongan yang selanjutnya, wa amruhu ilallah wa man 'ada, udah diberitahu bahaya riba ini, bahwasanya Allah mengharamkan riba. Apa itu haram, Pak? Haram itu, ini kita masuk kajian hukum. Dalam hukum Islam ada yang haram, ada yang halal, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Haram ini definisi supaya kita paham, Pak, supaya kita selalu menjauhi yang haram. Haram, meninggalkan yang haram itu bukan kita tak mendapatkan apa-apa, Pak, mendapatkan pahala. Betul. Kenapa? Definisi dari haram, ma yuthabu ala tarkihi. Haram itu segala yang ditinggalkan akan berpahala. Nah, definisi para ulama hebat yang mendefinisikan. Ma yuthabu ala tarkihi, apa yang diberi pahala karena meninggalkannya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan akan disanksi dan akan diberi dia dosa karena dia melakukannya. Maka Pak, seluruh hukum pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Yang haram bisa menjadi halal karena ada sebabnya. Yang halal bisa menjadi haram karena pula ada sebabnya. Itulah mengapa ada sebab, ada akibat. Contoh ini beli di mana tadi Ustaz Agustian? Halal kan? Halal, benda yang halal. Tapi kalau kita tak beli alias mencuri, maka yang halal ini menjadi haram. Insya Allah. Itu dia. Maka riba ini diberi pahala kalau kita tinggalkan, insya Allah. Kita tak melakukan riba itu saja pahala. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita jauh dari praktek riba, maka itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah. Begitu juga dengan yang wajib, begitu juga dengan yang sunnah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengerti pengertian haram, maka kita akan menjauhinya. Bukan hanya kita mendapatkan manfaat secara dunia, kita akan mendapatkan manfaat secara akhirat. Tinggalkan judi, karena judi apa? Merusak harta. Karena dengan meninggalkan judi kita akan mendapatkan pahala. Tinggalkan minum-minuman keras, karena dengan minuman keras merusak akal. Kemudian kalau meninggalkan minuman keras kita pun dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita melihat haram ini
macam di penjara kita di dunia ini. Memang betul. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini Pak ibarat penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafirin. Dunia ibarat surga bagi orang-orang yang kufur. Kenapa demikian? Karena kita diatur. Itu narapidana kan di penjara itu kan diatur Pak. Makan harus jam sekian, olahraga harus jam sekian, mandi harus jam sekian. Begitu juga di dunia, kita diatur oleh Allah supaya selamat, supaya selamat. Nah, maka kalau dikatakan Allah jangan riba, lakukan yang selain riba. Apa namanya? Hutang secara jelas tidak memakai bunga. Kalau saya biasanya hutang ke keluarga, amak bank. Kalau kita ke bank BRI, ini ke amak bank, lebih aman dan lebih nyaman dan lebih selamat. Doalah kita yang selalu kita aminkan oleh doa Pak Imam tadi. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid daini wa ma dainan illa qadaita. Ya Allah, bebaskanlah kami dari beban hutang. Hutang itu bukan haram Pak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kalau berhutang catat. Hutang itu bukan haram. Hutang itu jalan supaya kita bisa mencari solusi. Tetapi kalau yang halal ini, hutang kan halal Pak. Kalau yang halal ini dikerjakan dengan cara yang haram, maka hutangnya jadi haram. Sama kayak penyumbatan air kita tadi. Ada lagi kalau masalah riba ini 70 pintu, 70 tingkatan kata Rasulullah, 70 celah kata Rasulullah. Yang mana setiap celah daripada praktek riba ada konsekuensinya. Mana konsekuensinya? Yang paling rendah dosanya ini Pak. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini harus disampaikan Pak. Karena AC belum dimatikan dan kita masih sejuk. Kalau udah panas ini panas pula. Nah, ini kita perintah Allah, mari kita sama-sama jauh niat. Yang paling rendah kata Rasulullah dosanya sama seperti orang yang menzinahi ibunya sendiri. Paling rendah itu Pak. Paling rendah. Makanya Rasul tak pernah selalu melaknat orang yang melakukan riba. Kalau sudah laknat, maka dia akan masuk neraka jahanam. Maka di neraka, bagaimana kita di neraka nanti? Diganti dengan kulit lalu disiksa, diganti dengan kulit baru lalu disiksa, diganti dengan kulit baru lalu disiksa. Ya Allah, hari ini kita memegang korek api, kita panaskan di jari kita saja, hanya beberapa detik saja kita tahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ini adalah dampaknya. Dampak daripada melakukan riba. Kira-kira sampai sini jelas ya Pak. Dampaknya sangat bahaya sekali bagi kita Pak. Maka barang siapa yang memasukkan dirinya kepada yang haram, maka yang haram itu mengalir di darahnya, maka apa yang dikerjakannya akan berdampak kepada dia nanti. Akan berdampak kepada anak, akan berdampak kepada keluarga, akan berdampak kepada istri, anak menjadi tidak penurut. Jangan-jangan karena kita memakan hasil yang haram. Pak Ustadz, nih kami gaji kami pakai bank konvensional, bagaimana caranya? Nah, selama meyakini bahwasanya itu adalah jalan untuk menuju yang benar, maka boleh dilanjutkan. Apa maksudnya? Kalau belum ada wadah atau bank yang secara syariah ini melindungi kita, melindungi harta kita sementara waktu, misalnya gaji pakai bank BRI, gaji kan, tapi kami tetap pakai riba, terkunci dengan dia di dalamnya ada praktek riba. Karena kita sebutkan tadi orang-orang yang mencatat riba, maka jangan-jangan kalau gaji kita di bank konvensional, jangan-jangan gaji itu tak halal. Nah, bagaimana hukum Islam menyikapinya?
sementara ada bank yang syariah yang masih merangkak-rangkak, yang masih berusaha untuk melindungi harta kita daripada perkara-perkara yang haram, tapi belum kita temukan, maka kita boleh melanjutkan di tempat yang sekarang. Nah, itu misal kalau kita berada dalam posisi yang belum bisa kita beralih ke syariah, maka Bapak Ibu sudah ada Bank Syariah Indonesia, BSI. Pelayanannya pun akadnya beda, bukan akad riba, tapi akad murabahah, akad untung jual beli. Tak ada bunga di dalamnya, tetapi akad untung jual beli. Saya mampu beli kebun, saya lapor ke Bank Syariah Indonesia, ada di Siak, Perawang belum ada. Bank Syariah Indonesia ini sistemnya masih pakai Bank Mandiri, Nah, kalau kita buka rekening di BSI, kita ambilnya di Bank Mandiri Perawang, nggak kena cash, karena dia sistemnya pakai sistem Mandiri. Jadi kalau kita mau beli kebun, maka kita lapor. Kita lapor kemana? Ke Bank Syariah. Kita mau beli ke kebun, maka Bank Syariah dalam hal ini membeli kebun yang kita inginkan, lalu menjual dengan harga yang disepakati ke kita. Apa ya? Kita datang ke BSI, itu namanya pelayanan mitra guna. Bisa ke Siak sana, di depan RSUD. Dulu BSM, Bank Syariah Mandiri, sekarang Bank Syariah Indonesia. Kita mau beli mobil, lalu kita laporkan harganya sekian. Bank mewakili kita membelikan mobil itu, dan itu jadi milik bank. Lalu bank menawarkan harga yang disepakati dengan kita. Itu tak riba, itu namanya akad jual beli murabahah. Oh Pak Ustaz, kalau gitu dia ngambil untung itu tak masalah. Yang masalah itu adalah bunga. Masalah itu adalah lebih daripada suatu pokok. Kalau begini tidak masalah. Makanya yang paling terpenting sekarang ulama kita sedang mencari jalan supaya bank-bank konvensional, bank-bank yang belum terintegrasi dengan sistem-sistem akad muamalat syariah menuju itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa kita menuju atau mendukung Bank Syariah ini. Insyaallah, alhamdulillah gaji saya sudah di Bank Syariah Indonesia. Saya pegawai di Kementerian Agama, saya PNS, dan saya mengalihkan gaji saya ke BSI dalam proses pengajuan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini